Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Fakihah dengan NIM 2012200056. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kurikulum. Dan di sini saya akan membuat video dengan judul Standar Isi dalam Kurikulum. Yang pertama yaitu standar isi. Standar isi adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukur nilai atau harga. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal, begitu juga dengan standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi pada Standar Nasional Pendidikan mencakup lingkungan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajar yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Kurikulum adalah rencana untuk kegiatan pembelajaran yang terdiri dari dua dimensi pokok, yaitu visi dan struktur. Visi dalam kurikulum adalah menghasilkan asumsi tentang manusia dan dunia yang luas. Kurikulum juga berisi sebuah struktur untuk menjabarkan aspek tujuan dari rencana menjadi pengalaman nyata bagi peserta didik. Kurikulum merupakan rancangan bagi pengembangan atau perkembangan kemampuan-kemampuan peserta didik dan pengembangan atau perkembangan kemampuan peserta didik ini langsung melalui proses belajar. Yang ketiga yaitu ruang lingkup standar isi. Ruang lingkup standar isi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kerangka dasar kurikulum, yang kedua struktur kurikulum, dan yang ketiga beban belajar, dan yang keempat kalender pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua yaitu beragam dan terpandu. Yang ketiga yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam yaitu belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh yaitu seimbang antara kependidikan nasional dan kepentingan daerah. Struktur kurikulum pendidikan umum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam muatan kurikulum, pada setiap mata pelajar pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi kesimpulan dari semua materi saya tadi yaitu standar isi adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi pendidikan mengatur kerangka dasar kurikulum, beban belajar, kalender akademik, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Standar isi mencakup lingkup dan ke dalam materi pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi lulusan. Kurikulum terdiri dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pembelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan maafnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.